warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah syukur rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di tempat yang mulia ini untuk menjalankan kita salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Ya. Untuk bacaan As-Saihul Ibad sampai pada nasihat Mu'adz Ar-Razi. Yang ke-8, wa wilayatukum fir'auniyah. Dan kekuasaan kamu fir'auniyah. Artinya pesannya, janganlah engkau menirukan Fir'aun dalam menerapkan kekuasaannya. Jadi nasihat itu kan, saya ulangi sekali, nasihat itu cuma ada dua. Nasihat untuk mengajak melakukan, atau nasihat untuk menghindari. Untuk menghindari. Kalau yang model ini, yang ke-8 ini adalah nasihat untuk dihindari. Janganlah menirukan. Janganlah menirukan kayak Fir'aun yang melaksanakan kekuasaannya. Dalam melaksanakan kekuasaannya. Bagaimana sepak terjang dari Fir'aun? Itu Fir'aun itu adalah pemimpin yang autokrat. Oto itu sendiri, krat itu ya kekuasaan, jadi berkuasa sendiri. Tapi tidak berbasis wahyu, berbasisnya hawa nafsu. Itu akan semakin jelas manakala kita kutip beberapa ayat Al-Quran yang memberitakan tentang Fir'aun itu. Khususnya ini di surat Al-Qasas. Kemarin minggu lalu sudah kita sampaikan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga untuk persepsi kita ulang sedikit, singkat-singkat. Natlu alaika naba'i Musa wa Fir'aun. Jadi ini ayat ini sekaligus sebetulnya membantah keraguan orang-orang non-Islam yang ragu dengan Al-Quran serta Muhammad. Mosok Muhammad datang di abad kelima, kok ngureksi yang abad 1 bahkan sebelum itu. Karena isinya Al-Quran itu yang mulai berkenaan dengan para rasul itu mulai ada sampai Muhammad. Mereka tidak nyampe, akalnya tidak nyampe. Padahal sudah diterangkan bahwasanya apa yang disampaikan Muhammad itu bukan hawa nafsunya, tapi in huwa illa wahyu yuha. Tapi apa yang disampaikan adalah wahyu yang diwahyukan. Wahyu yang diwahyukan. Wahyu sendiri adalah sebenarnya bisikan, transfer pemahaman. Kalau tidak dari Allah, makhluk dengan makhluk itu taklim.
Nanti ada medianya, ada apa semuanya, itu fasilitas yang mendukungnya. Ini sebenarnya ayat ini membantah kami bacakan. Apa yang dibacakan? Talayatlu itu beda dengan qoro'a yaqra'u. Meskipun artinya misalnya garis besar sama-sama membaca, talayatlu itu lebih mendalam. Karena di Indonesia ini menggunakan LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran. Tidak Lembaga Pengembangan Qiraatul Quran. Itu bedanya tilawah. Nanti kalau dalam tilawah itu nanti ada pembidangan, ada bidang qari'ah, kemudian ada fahmil Quran, ada syarhil Quran, gitu. Ada hifdzil Quran, gitu. Jadi lebih luas. Itu sekedar menyampaikan bahwasanya istilah-istilah itu mengandung makna, dan makna itu memuat petunjuk untuk bagaimana kita menyikapi terhadap pesan-pesan yang disampaikan dalam ayat itu. Jadi kami bacakan pada engkau Muhammad, dan ternyata ini yang membacakan Allah, karena Muhammad tidak pandai membaca, umi. Apa yang dibacakan kepada siapa? Alaika. Jadi bacaan itu ditujukan pada Muhammad. Tidak untuk Muhammad diri sendiri, tetapi untuk diteruskan. Dan diteruskan sampai dengan saat sekarang itu karena tidak ada koreksi, tidak apa-apa, tidak dirubah-rubah. Kitab suci yang paling tidak dirubah, yang paling orisinal itu Al-Quran. Dan pemberitaan bahwa kitab suci yang paling orisinal itu Al-Quran, yang lainnya dirubah-rubah, itu juga dalam Al-Quran. Itu kan semakin heran. Nah, Muhammad kok tahu-tahunya, wong dia hidup belakangan kok sepak terjang Rasul yang dulu tahu. Yang memberitahu yang maha tahu. Selesai dah. Yang memberitahu yang maha tahu. Wong kamu aja yang mengikuti Rasul yang lahir di abad 1 aja kan sudah tidak ketemu toh. Jadi itu sebenarnya mengerti bahasanya background daripada pemahaman konsepnya adalah konsep materialisme. Materialisme. Semua kalau tidak dilihat oleh mata kepala tidak percaya ya. Itu ciri-ciri materialisme begitu. Namanya harus berwujud gitu. Oke. Apa yang diceritakan? Cerita Nabi Musa wa Fir'aun. Musa wa Fir'aun. Ini Allah selalu menurunkan kisah Rasul itu mesti ada tantangannya, ada challenge-nya. Ada challenge-nya dan ada chance-nya. Jadi untuk diatasi. Itu semuanya sebetulnya pelajaran kepemimpinan. Lupa Fir'aun itu apa sing dicipuk. Nah itu supaya dihindari. Saya kan bilang otokrat sebenarnya. Ya banyak sistem kerajaan, tapi tidak ada juga kerajaan yang demokratis. Banyak negara-negara yang bentuknya kerajaan secara politik, ketatanegaraan, tetapi kesejahteraannya lebih maju. Jadi bukan sistemnya itu menentukan kemakmuran, tapi justru man behind system itulah yang sebenarnya lebih penting lagi. Man behind system itu, yang menggerakkan sistem itu. Oleh karena itu yang diluruskan itu bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu strategis risalah Nabi Muhammad itu kan dikatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlaknya. Akhlak itu apa yang sebenarnya? Bukan akhlaknya sistem, tapi akhlaknya pengguna sistem itu. Akhlaknya manusianya. Di sini figurnya figur Musa dan Fir'aun. Min nabai Musa wa Fir'aun bil haq liqaumin yu'minun.
untuk kisah ini adalah untuk pelajaran bagi orang yang beriman. Sehingga Fir'aun itu adalah Allah bil ardi. Allah kemarin sudah saya sampaikan maknanya Allah itu ya takabbaro, tajabbaro, dan tawo ya, ada 3 itu saya kutip dari tafsir Jalalain ya, Jalalain. Jadi tidak usah saya ulang lagi, itu makna-maknanya. Wajah ala syiah. Allah fil ardi ini internal diri Fir'aun sendiri itu Allah. Memang dasar merasa tinggi diri. Itu oknum dari pemimpinnya itu sendiri, Allah. Selain itu perilakunya wajah ala syiah, menjadikan rakyatnya, masyarakatnya terpecah belah. Pecah belah. Saya contohkan politik belah bahu, divide and impera, gitu kan. Dipakai terus, Belanda memakainya, Jepang memakainya, Jepang gosong, Belanda gosong, yang meneruskan setelah pasca kemerdekaan juga menerapkan. Mudah-mudahan cukup dipahami siapa Belanda gosong dan Jepang gosong gitu, ya. Yastatifu ta'ifatan minhum wa yastaghfiruna, yaitu mereka menindas sebagian daripada masyarakatnya dengan cara menyembelih anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan. Di balik aksi penyembelihan anak-anak laki-laki dan perempuan dimaksudkan adalah supaya ini istana ini tidak roboh. Gara-gara si kecil itu nanti kalau sudah besar bisa mendongkel kerajaan saya. Sebelum mendongkel, sebelum besar dan mendongkel, maka bunuh saja. Ini tindakan represif, memanage masyarakat bangsa dengan cara represif. Represif, kalau kita komentari itu seperti itu. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya dia itu kana siapa? Kana Fir'aun. Minal mufsidin, termasuk bagian daripada kelompok orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke. Fil ardi di sini adalah di Mesir. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istad'afu fil ardi. Dan kami ingin memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi ini. Ardi di sini siapa? Di mana? Yaitu di Mesir. Wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum warisin. Kemudian kami akan jadikan mereka itu. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah umatnya Nabi Musa. Siapa umatnya Nabi Musa? Itu anak turun dari Bani Yakub. Itu adalah itu yang kemudian dikenal dengan Israel. Israel itu ya, Israel, Bani Israel. Israel itu adalah namanya Yakub. Itu pun kalau di kitab mereka itu diceritakan bahwa Yakub pada suatu pagi menyingsing menyeberangi sungai Yabok, kemudian bergelut dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Maka Yakub kemudian pasca gelut dengan Tuhan dan Tuhan kalah itu biasa dia menceritakan, merubah-rubah kitabnya, mengasorkan Tuhan, mendiskreditkan Tuhan. Itu Tuhan kalau disebut dalam wirid itu Tuhan, lama-lama jadi hantu toh. Tuhan. Tapi Tuhan menjadi hantu. Makanya sebut zikirnya nggak usah pakai Tuhan.
Ingat dulu si Nurholis Majid almarhum itu menerjemahkan La ilaha illallah itu dengan tiada Tuhan kecuali Tuhan. Tapi Tuhan yang satu, tiada Tuhan itu Tuhan T-nya kecil. Kecuali Tuhan pakai T besar hurufnya. Nah yaitu ya wong pinter gitu sama. Semoga Allah mengampuninya. Nah, dia sudah almarhum jadi. Nah, petunjuk Nabi kan la tasubbul amwat. Janganlah memaki, mengatai, membicarakan tentang keburukan orang yang telah meninggal. Fa'innahum qad afdau bima fa'al. Karena sebenarnya mereka telah berlalu dengan apa yang mereka lakukan. Penilainya satu saja, yaitu Allah. Tidak usah kita ikut-ikut menilai, gitu ya. Tapi ini dalam rangka menjelaskan ini bagaimana dinamika masyarakat dalam memahami Al-Quran itu dengan bermacam-macam kreasi yang kadang-kadang membahayakan bagi mereka yang tidak berpikir panjang dan tidak berpikir dalam. Akan menjadikan pewaris. Di sini sudah diberitakan. So, zaman saya ini rebutan sapa sing duwe jane negara Palestina. Di sini dijelaskan di Al-Qasas. Wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum warisin. Dan kami akan jadikan mereka pemimpin, a'immah, pemimpin. Wa naj'aluhum, dan aku jadikan mereka siapa? Bani Israil. Al-warisin. Ya, mungkin gara-gara ayat ini pula mereka terus membangun harapan bahwasanya kelak penerus dari Musa ini adalah dari Bani Israil. Itulah Bani Israil yang begitu merasa tinggi diri juga ketularan Firaun. Merasa tinggi diri, gembos dengan meninggalnya, wafatnya Firaun, dengan wafatnya Musa itu gembos. Hanya satu-satunya untuk memelihara semangat mereka persatuan hanya tabut saja. Tabut suatu benda yang merupakan peninggalan di era Musa. Itu aja kalau pemimpin-pemimpin selanjutnya sebelum ada, karena itu jaraknya sekitar 6 abad dari Musa ke Isa itu. Sehingga cukup terpecah dan cukup terbelah. Itu masa titik nadirnya Bani Israil ketika itu. Dan kami akan jadikan mereka pewaris. Pewaris di mana? Ya fil ardi. Fil ardi itu di mana? Dijawablah, dijelaskanlah di ayat 6 ini. Wa numakkina lahum fil ardi, dan kami tempatkan mereka. Makkana yumakkinu, kami tempatkan ya. Wa numakkina lahum, dan akan kami tempatkan mereka itu anak-anak Bani Israil. Anak Israel itu fil ardi, di bumi, di negeri mana ini? Nah, ini lagi-lagi di Jalalain itu disebutkan kalau al-ard ini ada beberapa ard, tapi itu ardnya ard negara mana itu beda-beda ya. Nah, tidak patok bangkrong, yaitu ya Mesir terus. Lah iku ngono digudul anu tawatan gugu karepe dhewe ya. Jalalain mengatakan bahwasanya ini adalah negeri Palestina. Wa makin fil ardi.
Kalau di Ibnu Katsir dengan dia menukil dari pendapatnya Hasan Al-Basri, al-ard di sini adalah negeri Syam. Negeri Syam. Beda kitab tafsir, beda maknanya. Soalnya kita buka di tafsir Ibnu Katsir lebih besar tafsirnya. Besar bukan besar ukurannya saja, tapi pembahasannya lebih luas karena berbasis riwayat, ya, ciri khas Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Wa makin alam dan akan kami tempatkan mereka Bani Israel itu fil ardh. Ini menurut pendapat Hasan Al-Basri itu yang dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, al-ardh di sini adalah negeri Syam. Ini negeri Syam ini yang dijanjikan oleh Allah pada Bani Israel. Dan kelak negeri Syam inilah yang kemudian menjadi negeri yang diberkati. Karena di surat Al-Isra-nya yang nomor yang itu ayat 1, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami telah memberkati haulahu, di sekitar jalur perjalanan dari Mekah ke Palestina. Nah, jalurnya itu yang memang jalurnya itu diberkati. Adapun tangan manusia mengubah dan menjadi tidak barokah, menjadi daerah pertikaian yang sengit, nah itu adalah tangan manusia. Manusia yang sekitarnya maupun manusia yang lain yang pengen dodolan senjata, pabrik senjatane ben payu, mulane dibikin daerah konflik, nanti terus disuplai. Itu loh caranya golek duit, itu begitu. Lah sing diadu ya gelem, padahal bukan domba, tapi diadu domba. Padahal betul bukan domba yang diadu itu. Kewan makin alam fil ardi wa nuriya fir'aun, dan kami tunjukkan pada Fir'aun wa Haman wa junudahum. Ditunjukkan itu pada 3 pihak. 1 Fir'aun, 2 Haman, wa junudahum, dan tentara-tentara keduanya. Berarti keduanya ini adalah Fir'aun dan Haman. Allah bakal menunjukkan setelahnya Bani Israel itu ditempatkan di suatu daerah kepada Fir'aun, Haman, dan tentara keduanya. Jadi di sini susunan pemerintahan itu supaya kita lihat figurnya. Dan Fir'aun adalah pucuk pimpinannya, top leader. Haman ini di berbagai terjemahan disebutkan dengan Perdana Menteri. Jadi koordinator eksekutor dari pemerintahan Fir'aun ini adalah Haman, Perdana Menteri Haman. Wa junudahum, dan tentara. Maka ada istilah tentara untuk rakyat, tapi ini adalah tentara untuk kerajaan, tentara untuk raja. Maka dari itu kalau ada kekuatan di suatu negeri menggunakan tentaranya dan polisinya untuk kekuatan kerajaan, nah, itu tanda-tandanya madhabnya madhab Fir'aun. Maka ada yang berkomentar, oh kayak Fir'aun, ya memang secara fisiknya kayak Fir'aun, tetapi dalam kajian ini ternyata oh iya memang mirip ya, dari segi praktek kepemerintahannya. Allah menunjukkan kepada siapa? Pada orang-orang key personnya, ya. Key personnya siapa? Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya. Tentaranya itu tergantung komando dari Haman dan Fir'aun. Haman dan Fir'aun ini bersekutu bersama iblis tentunya. Minhum ma kanu yahdharun, dari apa yang mereka takutkan. Yang mereka takutkan apa? Yaitu
ketiadaan kekuasaan. Maka itu ada penyembelihan bayi-bayi laki-laki itu kan sejak jauh hari dia sudah takut. Dan kemudian Allah memberikan tantangan baru, yaitu supaya lebih takut lagi. Maka ditempatkanlah Bani Israil di negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang adalah Mesir, Palestina, ke utara itu Lebanon, ke timur Suriah, kemudian ke selatan ke Yordania. Jadi negeri itulah yang dibilang negeri Syam tempo dulu dan negeri Syam yang akan datang. Jadi negeri Syam itu negeri yang diatur dengan aturan Allah sampai di akhir zaman. Itu negeri Syam. Ya. Itu beritanya. Jadi apa? Perilaku Fir'aun yang lain dituturkan dalam surat Al-Ghafir, surat ke-40 ayat 37. Kita comot gitu aja yang memberitakan Fir'aun, sehingga kita bisa memberikan gambaran bagaimana Fir'aun itu. Ya, tadi perilaku dalam memimpin, dia kemudian siapa saja, tapi cuma 3 negara itu aja untuk 3 orang itu aja, Fir'aun, Haman, dan tentara. Kekuatan militernya. Kan kalau di Indonesia konsepnya dulu sama Pak Jenderal Yusuf kan tentara rakyat. Sekarang istilah itu sudah terkubur. Oke. Qala Fir'aun ya Haman. Nah ini perintah ini dari top leader pada Perdana Menterinya. Waqala dan berkatalah Fir'aun ya Haman wahai Haman, ibnili sarhan, bikinkan aku gedung, bangunannya yang tinggi. La'ala ablughul asbab, mudah-mudahan abluhu, aku bisa melihat al-asbab, yaitu melalui pintu langit itu aku akan melihat al-asbab. Asbab itu apa? Al-asbabus samawati. Nah, ini terus ayat berikutnya. Kan orang saya bilang mau Quran itu baca ayat mungkin terus timbul pertanyaan, tapi pertanyaan itu nanti terus dijawab oleh Allah pada ayat berikutnya, kan begitu. Asbabul samawati fattaliha, kemudian aku bisa membuka pintu langit. Ini coba. Angan-angan yang crazy ya. Bisa membuka pintu langit karena dia paham materialisme. Jadi tidak percaya, diberitakan oleh Musa saja tidak percaya. Terus fa'attaliha, maka dengan begitu aku akan melihat. Jadi memutolaah itu membaca, tapi membaca secara lain, menelaah gitu ya. Akan menelaah ilahi Musa, akan memeriksa pada Tuhannya Musa. Bukan Tuhanku, aku akan melihat Tuhannya Musa. Ini dalam posisi dia tidak percaya. Haman, bangunlah menara yang tinggi, nanti aku akan naik dan akan mencapai pintu langit. Dan dengan begitu aku akan melihat Tuhannya Musa. Ini tekadnya. Tapi kemudian di balik tekad itu sendiri ada kerapuhan jiwanya. Wa inni la'adhunnuhu, dan sesungguhnya aku ini
mengira. La adzunnu, wa ini sudah takkid, la di sini juga takkid. La adzunnu, sungguh aku mengiranya dia kadzibah, dusta. Dia berita punya Tuhan namanya Allah itu adalah dusta. Kadzibah. Wa kadzalika zurina li fir'auna. Kita yang membaca Quran ayat ini tentu akan kok iso ya uang kok ngomong. Rasulullah sudah memberitakan, tapi kok cek ngengkel saja. Ini dikatakan, dijelaskan oleh Allah. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amali. Demikianlah dihiasi bagi Fir'aun su'u amali, perilaku jahatnya, wasuddu an sabili, dan cara menghalang-halangi untuk orang-orang percaya pada Musa untuk mempercayai Allah. Wa ma kaidu Fir'aun, dan kemudian akhir cerita bagaimana wa ma kaidu Fir'aun, dan tiadalah tipu daya setan, strategi setan, kebijakan Fir'aun. Wa ma kaidu Fir'auna illa fi tabah, kecuali berhasil dengan kerugian. Berhasil dengan kerugian. Berakhir dengan kerugian. Illa fi tabah. Dan kerugian ini ditakuti oleh semua orang yang percaya pada, yakin pada Allah maupun yang tidak yakin pada Allah. Nek jenenge rugi itu gak senang, ya. Gak senang. Oke, jadi kalau kita lihat ini kan, ini gambaran kejiwaan Fir'aun, ya, kejiwaan Fir'aun. Maka jangan sampai kita juga punya jiwa yang seperti Fir'aun itu. Menolak, tapi dia juga akan, tetapi dia rapuh di tengah kekuatannya untuk mau membuktikan kebenaran Musa, dia rapuh dan akhirnya hanya merasa rugi, sia-sia. Dan kalau kita lihat perjalanan para rasul itu dengan tantangan-tantangan yang ada, yang dihadapinya, akan berakhir dengan rugi. Rugi, kalau tidak rugi, ilahi tabar. Kalau tabar itu adalah kehancuran, dan tabar ini kerugian. Oke, insya Allah di waktu yang akan datang akan kita teruskan pada ayat-ayat yang lain, sehingga semakin jelas bagaimana sepak terjang Fir'aun yang oleh penasihat ini, oleh Ar-Razi ini, kita dilarang menirukan Fir'aun. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.